Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sebelumnya masih ingat nggak sama Pak? Pak. Kemarin yang datang hari apa itu? Apa ini? Senin. Kenalin ya, nama kakak Bayu, bisa dipanggil Mas Bayu itu. Oke. Nah, ini kakak mau bikin ya tentang ubah yang seragam. Ya, jadi kakak mulai ya. Pada suatu hari di sebuah hutan dibutlah seekor rubah yang sangat kaya raya. Ini rubahnya. Meskipun kaya raya, rubah ini tetap rendah hati atau tidak sombong. Nah, selain itu rubah yang kaya raya ini juga kita menolong pada sesama, menolong sehingga warga hutan pun, warga hutan maksudnya seluruh yang ada di hutan itu, hewan-hewan sampai suka sama rubah ini. Nah, selanjutnya rubah yang kaya ini mempunyai dua anak. Yang pertama anaknya yaitu rubah bungu, dan yang kedua itu rubah kurus. Nah, pada suatu hari rubah tua yang kaya raya ini sakit, tidak tahu sakitnya apa, dan dari hari ke hari tubuhnya itu makin melemah dan tidak tenaga. Juga banyak tabib. Tahu tabib? Tabib itu semacam dokter. Nah, yang datang untuk mengobati si rubah yang kaya ini. Namun hasilnya nihil. Nihil itu tidak tumbuh, jadi tidak berhasil. Nah, singkat cerita, rubah yang kaya raya ini tidak kuat menahan rasa sakit yang dia derita itu, dan pada akhirnya rubah yang kaya raya ini meninggal. Innalillahi. Selanjutnya, setelah itu harta peninggalan rubah tua yang kaya raya ini dibagi kepada kedua anaknya. Nah, si rubah gemuk itu mempunyai sifat yang serakah. Tahu serakah? Nah, serakah itu kayak kita maunya punya kita semua gitu. Lalu rubah yang begini dia mengambil harta warisan dari orang tuanya itu berupa emas, permata, dan juga uang. Nah, lalu si rubah yang gemuk ini berkata, aku suka membantu ayah bekerja, jadi sekarang ini milikku, katanya. Dan dia mengambil itu harta warisannya emas karena dia merasa dia sudah membantu ayahnya, makanya dia mengambil
hartanya yang itu. Nah, selanjutnya sang adik yaitu si Rubangkulus. Nah, dia cuma menerima sebuah alat pancing. Tahu alat pancing? Tahu. Siapa yang suka mancing? Siapa? Naban. Siapa yang sering mancing nih? Ayo. Naban kemarin kepergok mancing iki Naban. Karena si Rubangkulus ini sifatnya itu berbanding balik sama si Rubangkulus. Jadi dia sangat menerima harta warisan pancing ini. Dan setiap hari Rubangkulus ini pergi mancing di danau. Ya, kemudian mendapatkan ikan lalu dijual di pasar. Selanjutnya Rubangkulus ini hidupnya sederhana. Dia tidak pernah neko-neko macam-macam. Dia pun saat diberi rezeki, dia selalu merasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, si Rubangkulus ini dia sudah bisa bersedekah pada orang lain, pada orang yang lebih membutuhkan. Nah, itu semua karena si Rubangkulus ini memiliki sifat seperti ayahnya dulu yang sudah meninggal. Karena kan ayahnya dulu dia orangnya suka berbagi dengan rendah hati, tidak sombong itu. Berbanding terbalik dengan Rubangkulus, dia itu egois dan hanya ingin menikmati hartanya dari yang diambil warisannya tadi. Ya. Nah, dengan hartanya itu, dia itu kehidupannya cuma berfoya-foya. Tahu berfoya-foya? Berfoya-foya itu semacam kita punya uang terus diambil-ambilkan. Itu boros. Boros, ya. Dan dia juga tidak mau bersedekah. Balikan sama adiknya tadi. Dia ini orangnya hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain sama sekali. Nah, ini bahkan setiap ada yang datang ke rumah untuk meminta bantuan, dia pun selalu mengungsi karena sifat seragam itu tadi yang membuat ini semua terjadi. Nah, selain suka berfoya-foya, si Rubangkulus ini orangnya juga pemalas. Nah, dia tuh apa? Mungkin asistennya, karena kan dia punya uang banyak. Dia punya asisten mungkin. Asisten itu semacam membantu rumah tangga. Nah, tiap hari kerjanya itu cuma makan tidur. Kayak nggak ada kegiatan yang lain selain itu. Lalu dia berkata, buat apa bekerja? Hartaku bisa untuk makan seumur hidup. Dengan penuh sombongan. Tak heran jika lama-kelamaan hartanya pun mulai berkurang. Tahu kan endingnya seperti apa? Pada akhirnya si Rubangkulus ini jatuh miskin karena ulahnya dia sendiri. Dengerin dulu ya. Nah, ia bisa jatuh miskin karena selama hidupnya tidak pernah bekerja dan betul boros, suka berfoya-foya. Nah, setelah itu ia pun bingung karena semua harta kekayaannya itu sudah habis.
ikan ini si lubang gemuk ini hartanya habis dan dia kan kebingungan dulu. Nah, baru dia tuh ingat sama adiknya. Padahal kan sebelumnya si rubah ini cuma memikirkan dirinya sendiri, nggak mikirin orang lain, ya kan? Paham? Paham. Nah, barulah dia ingat pada adiknya si rubah boros tadi. Setelah itu ia pergi ke rumahnya sang adik itu yang rubah boros. Nah, ia heran melihat adiknya itu bisa hidup dengan mapan, berkecukupan. Lalu mereka bertemu. Rubah gemuk bertanya kepada adiknya, "Urus, apa sih yang membuat hidupmu berkecukupan?" Itu tanya si rubah gemuk. Lalu dijawablah sama urus. "Setiap hari aku mencari ikan dengan pancing warisan ayah." Jadi warisannya ayah itu ada dua, yang tadi ada harta sama alat pancing. Lalu rubah gemuk ini mengamati pancingannya adiknya ini, mengamati. Itu lanjutannya ya, si rubah gemuk ini memiliki niat jahat pada adiknya. Nah, betul. Nah, singkat cerita, malam harinya si rubah gemuk ini pergi diam-diam masuk ke rumah adiknya itu. Dia ini rupanya berniat untuk mencuri alat pancing karena dia udah kehabisan ide, nggak tahu mau ngapain. Diambillah pancing itu dan kemudian dia pergi pulang, dibawa pulang lagi. Lalu dia berbicara sendiri. Pancing ini sekarang menjadi milikku. Dengan penuh keyakinan dia bilang, dengan pancing ini hidupku tak akan pernah kekurangan lagi. Keyakinan. Pada keesokan harinya, si rubah gemuk ini tiba-tiba berada di tengah danau dengan pancingannya yang sudah diambil lagi dari adiknya. Di danau. Nah, dia mulai memancing dan memang tidak lama kemudian ia mendapatkan ikan yang sangat banyak karena pancing ini. Lalu ia terkejut dan berkata, "Wah, rupanya pancing ini ajaib." Katanya dengan mudah, "Aku akan mendapatkan banyak uang." Dia dengan itu yakin. Dia itu tanpa memikirkan resiko. Ini sudah di penghujung ya. Dia itu tanpa memikirkan resiko ke depannya. Nah, dia itu tanpa sengaja memancing ikan terlalu banyak dan memenuhi seluruh kapalnya itu, perahu. Nah, karena terlalu beratnya itu karena ikannya penuh ditambah rubahnya itu hidup gemuk. Nah, singkat cerita perahu itu pun tenggelam beserta rubah Amanatnya apa ya? Jadi amanat yang bisa diambil apa? Ayo, tahu. Betul, syukur. Terus tadi apa?